Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dengan tema unit masukan dan keluaran atau yang disebut modul input dan output. Saya sebagai moderator sebagai Muhammad Ridho Robani dengan NIM 2255201132. Kemudian dengan rekan saya Muhammad Iqbal dengan NIM 2255201115 dan rekan saya Muhammad Iqbaluddin dengan NIM 2255201103. Selanjutnya, ya, selanjutnya sistem komputer akan dijelaskan oleh Muhammad Iqbaluddin. Pada Iqbaluddin dipersilakan. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Sistem komputer merujuk pada suatu kumpulan perangkat keras, perangkat lunak, dan prosedur yang bekerja sama untuk memproses data dan menjalankan berbagai tugas komputasi. Perangkat keras utama dalam sebuah sistem komputer melalui komponen seperti CPU atau Central Processing Unit, memori, perangkat penyimpanan data, dan perangkat input-output. Sedangkan perangkat lunak mencakup sistem operasi, program aplikasi, dan utilitas yang mendukung berbagai fungsi komputasi. Sistem komputer juga melibatkan prosedur-prosedur yang digunakan untuk mengelola, mengatur, dan menjalankan operasi-operasi komputer secara efisien. Ini termasuk protokol komunikasi, aturan keamanan, dan manajemen sumber daya yang diterapkan dalam lingkungan komputasi. Sistem komputer, macam-macam sistem komputer terdiri dari 3, yaitu hardware, software, dan network. Hardware merujuk pada komponen fisik dari sebuah sistem komputer yang meliputi perangkat keras yang dapat dilihat dan disentuh. Ini mencakup segala hal mulai dari CPU, memori, perangkat penyimpanan seperti hard drive dan SSD, perangkat input-output seperti keyboard, mouse, monitor, dan printer, hingga berbagai perangkat jaringan dan komponen lainnya seperti kartu grafis, kartu suara, dan banyak lagi. Hardware juga termasuk perangkat eksternal yang terhubung ke komputer seperti webcam, speaker, dan perangkat tambahan lainnya. Semua perangkat keras ini bekerja sama untuk membentuk keseluruhan sistem komputer yang mampu melakukan berbagai tugas komputasi dan pengolahan data. Singkatnya, hardware adalah bagian fisik dari sistem komputer yang memberikan fondasi bagi eksekusi perangkat lunak dan pemrosesan data. Modul I/O merupakan peralatan antarmuka atau interface bagi sistem bus atau switch sentral dan mengontrol satu atau lebih perangkat peripheral. Tidak hanya sekedar modul penghubung, tetapi sebuah piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antar peripheral dan bus komputer. Apa itu peripheral? Peripheral adalah perangkat tambahan atau eksternal yang terhubung ke sistem komputer untuk melengkapi fungsionalitasnya. Peripheral bertindak sebagai perangkat pendukung yang tidak tergabung langsung dalam unit pemrosesan pusat atau CPU, tetapi berinteraksi dengan sistem untuk menyediakan fungsi tambahan atau mengelola data. Apa itu bus system? Merupakan salah satu komponen utama dalam arsitektur komputer yang berfungsi sebagai jalur komunikasi untuk mentransfer data antara berbagai komponen dalam sistem komputer seperti CPU, memori, dan perangkat input-output.
Bus system menyediakan jalur data yang memungkinkan transfer informasi antara komponen-komponen tersebut. Mengapa piranti tidak langsung dihubungkan dengan bus system komputer? Bervariasinya metode operasi piranti peripheral, sehingga tidak praktis apabila sistem komputer harus menangani berbagai macam sistem operasi piranti peripheral tersebut. Kecepatan transfer data piranti peripheral umumnya lebih lambat daripada laju transfer data pada CPU maupun memori. Format data dan panjang data pada piranti peripheral seringkali berbeda dengan CPU, sehingga perlu modul untuk menselaraskannya. Dua fungsi utama dari modul I/O sebagai piranti antarmuka, CPU dan memori melalui bus system. Sebagai piranti antarmuka dengan peralatan peripheral lainnya dengan menggunakan metode tertentu. Sistem masukan dan keluaran komputer. Bagaimana modul I/O dapat menjalankan tugasnya? 1. Menerima input. Modul I/O menerima input dari berbagai sumber seperti keyboard, mouse, sensor, atau perangkat lainnya. 2. Pengolahan input. Setelah menerima input, modul I/O bisa melakukan beberapa proses atau validasi tergantung pada kebutuhan. 3. Proses internal. Data yang diterima dari input bisa diproses secara internal oleh program. Output. Setelah proses internal selesai, hasilnya bisa dikirim kembali melalui modul I/O ke perangkat keras atau ke sumber yang sesuai. Modul I/O adalah suatu komponen dalam sistem komputer, bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih. Bertanggung jawab pula dalam pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun dengan register-register CPU. Muka internal dengan komputer, CPU dan memori utama. Antarmuka dengan perangkat eksternalnya untuk menjalankan fungsi-fungsi pengontrolan. Input adalah model generik dari suatu modul I/O. Ya, mungkin itu saja yang dapat Muhammad Iqbaluddin sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Iqbal. Dipersilakan. Terima kasih saudara Nurwani. Di sini saya akan menjelaskan teknik masukan dan keluaran. Terdapat 3 buah teknik dalam operasi I/O, yaitu yang pertama ada I/O terprogram, yang kedua ada interrupt atau driven I/O, yang ketiga ada DMA atau direct memory access, yang keempat ada perangkat eksternal. Yang pertama itu I/O terprogram. Pada I/O terprogram, data saling dipertukarkan antara CPU dan modul I/O. CPU mengeksekusi program yang memberikan operasi I/O pada CPU secara langsung, seperti pemindahan data, pengiriman perintah baca maupun tulis, dan monitoring perangkat. Untuk melaksanakan perintah-perintah I/O, CPU akan mengeluarkan sebuah alamat bagi modul I/O dan perangkat peripheralnya sehingga terspesifikasi secara khusus dan sebuah perintah I/O yang akan dilakukan. Yang kedua ada interrupt driven I/O. Teknik interrupt driven I/O prosesnya adalah CPU mengeluarkan perintah I/O pada modul I/O. Bersamaan perintah I/O dijalankan modul I/O, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah lainnya. Apabila modul I/O telah selesai menjalankan instruksi yang diberikan kepadanya, akan melakukan interupsi pada CPU bahwa tugasnya telah selesai. Dalam teknik ini, kendali perintah masih menjadi tanggung jawab CPU, baik pengambilan perintah dari memori maupun pelaksanaan isi perintah tersebut. Terdapat selangkah kemajuan dari teknik sebelumnya, yaitu CPU melakukan multitasking beberapa perintah sekaligus sehingga tidak ada waktu tunggu bagi CPU.
Yang ketiga adalah Direct Memory Access atau DMA. Teknik yang dijelaskan sebelumnya yaitu I/O terprogram dan interrupt driven memiliki kelemahan yaitu proses yang terjadi pada modul I/O masih melibatkan CPU secara langsung. Hal ini berimplikasi pada pertama ada kelajuan transfer I/O yang tergantung pada kecepatan operasi CPU. Kedua ada kerja CPU terganggu karena adanya interupsi secara langsung. Bertolak dari kelemahan di atas, apalagi untuk menangani transfer data bervolume besar, dikembangkan teknik yang lebih baik, dikenal dengan Direct Memory Access atau DMA. Prinsip kerja DMA adalah CPU akan mendelegasikan kerja I/O pada DMA. CPU hanya akan terlibat pada awal proses untuk memberikan instruksi lengkap pada DMA dan akhir proses saja. Dengan demikian, CPU dapat menjalankan proses lainnya tanpa banyak terganggu dengan interupsi. Keempat, ada perangkat eksternal, disebut juga peripheral. Ada perangkat pengendalinya atau modul I/O memiliki nilai apabila bisa berinteraksi dengan dunia luar. Tidak akan berfungsi apabila tidak berinteraksi dengan dunia luar. Yang pertama, tidak ada keyboard atau tidak ada monitor. Keyboard dan monitor tergolong dalam perangkat eksternal komputer. Selanjutnya ada klasifikasi perangkat eksternal. Human readable yaitu perangkat yang berhubungan dengan manusia sebagai pengguna komputer. Contohnya yaitu ada monitor, keyboard, mouse, printer, joystick, dan terakhir disk drive. Yang kedua itu ada machine readable yaitu perangkat yang berhubungan dengan peralatan. Biasanya berupa modul sensor dan transducer untuk monitoring dan kontrol suatu peralatan atau sistem. Yang terakhir ada communication, yaitu perangkat yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh, contohnya NIC dan modem. Software. Perangkat lunak atau software merujuk pada program komputer, skrip, dan data yang memberikan instruksi kepada perangkat keras atau hardware untuk melaksanakan tugas tertentu. Perangkat lunak mengontrol fungsi-fungsi inti dari perangkat keras dan menyediakan platform untuk aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh pengguna. Dengan kata lain, perangkat lunak mencakup segala sesuatu yang tidak bersifat fisik dalam sebuah sistem komputer. Perangkat lunak dapat dibagi menjadi dua kategori utama, perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem mencakup sistem operasi, driver perangkat keras, dan utilitas sistem yang mendukung operasi dasar komputer. Sementara perangkat lunak aplikasi adalah program-program yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas tertentu seperti pengolahan kata, perangkat lunak akuntansi, permainan komputer, dan banyak lagi. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Muhammad Abdurrobani. Iya, terima kasih untuk Muhammad Iqbal. Seperti yang sudah didengar, kita menjelaskan tentang modul input dan output pada hardware. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang software. Perangkat lunak aplikasi. Program aplikasi umum ini mencakup aplikasi-aplikasi seperti pengolahan kata atau word processor, spreadsheet, dan program presentasi. Program desain grafis dan multimedia seperti Adobe Photoshop untuk pengeditan gambar atau Adobe Premiere untuk pengyutingan video. Selanjutnya ada aplikasi internet dan komunikasi. Contohnya ialah ada browser web, email clients, dan aplikasi pemesanan. Selanjutnya ada perangkat lunak produktivitas, yaitu berupa aplikasi untuk manajemen proyek, manajemen waktu, atau keuangan pribadi. Selanjutnya ada permainan atau games, yang dirancang untuk hiburan dan interaksi pengguna. Dan terakhir adalah aplikasi khusus industri atau profesi, di antaranya dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam industri atau profesi tertentu. Sebagai perangkat lunak, desain arsitektur atau perangkat lunak rekayasa. Selanjutnya ada kesimpulan software, sistem, dan aplikasi. Perangkat lunak sistem menyediakan dasar bagi komputer untuk beroperasi, sementara perangkat lunak aplikasi memberikan fungsionalitas dan kegunaan kepada pengguna akhir. Keduanya bekerja bersama-sama untuk menyediakan lingkungan komputasi yang lengkap dan memungkinkan pengguna untuk menjalankan berbagai tugas dan aktivitas pada komputer mereka. Ketiga, ada network. Jaringan komputer network merujuk pada kumpulan komputer dan perangkat lain yang saling terhubung sehingga dapat berbagi sumber daya seperti data aplikasi dan perangkat keras. Jaringan komputer memungkinkan komunikasi antara pengguna dan perangkat serta memfasilitasi pertukaran informasi dan
kolaborasi di antara mereka. Terdapat berbagai jenis jaringan komputer, termasuk di antaranya adalah LAN atau Local Area Network, ada WAN, jaringan luas, ada wireless atau jaringan kabel, dan internet. Jaringan lokal menghubungkan komputer-komputer dalam area geografis yang terbatas, seperti kantor atau rumah, sementara jaringan luas atau WAN mencakup area yang lebih besar, contohnya di perkantoran, dan lain-lain. Seringkali menghubungkan beberapa lokasi fisik yang terpisah. Dan ketiga ada jaringan nirkabel, memungkinkan perangkat untuk terhubung tanpa perlu kabel fisik. Sementara internet merupakan jaringan global yang menghubungkan jutaan jaringan komputer di seluruh dunia. Ya, kesimpulannya adalah perangkat masukan dan keluaran merupakan perangkat yang vital pada komputer. Bagaimana pengguna dapat berinteraksi dengan komputer tanpa perangkat masukan dan keluaran, fungsi komputer menjadi tidak lengkap atau fungsional. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.